Bayangkan ini, sepasang suami istri berusia akhir 70-an, berbagi momen intim yang tenang, bukan gairah liar masa muda, tapi sesuatu yang lebih dalam, lebih kaya. Mereka tertawa, terhubung, dan pada saat itu, mereka merasa benar-benar hidup. Sekarang, bayangkan pemandangan lain. Seorang pria tua duduk dalam diam, merindukan kedekatan tapi terlalu malu untuk mengakuinya. Dia bertanya-tanya apakah hasratnya normal, apakah pasangannya merasakan hal yang sama, atau apakah keintiman hanyalah kenangan masa lalu. Kisah mana yang membuat Anda terpikat? Jika Anda berpikir seks memudar setelah usia tertentu, pikirkan lagi, karena hari ini, kita akan membahas topik yang banyak dihindari tapi semua orang perlu pahami, seks setelah usia 70. Ini bukan hanya mungkin, ini terjadi lebih sering dari yang Anda kira. Namun, inilah kebenaran yang mengejutkan. 90% lansia tidak siap menghadapi perubahan yang datang bersama keintiman di usia lanjut. Penasaran? Seharusnya begitu. Apa yang tidak Anda ketahui bisa menghalangi Anda dari salah satu kebahagiaan terbesar dalam hidup. Hari ini, kami akan mengungkap 5 hal penting yang harus Anda ketahui tentang kesehatan, hubungan, dan keintiman seiring bertambahnya usia. Ini bukan sekadar tips, ini adalah wawasan yang mengubah hidup, didukung oleh sains dan kisah nyata dari orang-orang seperti Anda. Baik itu menghindari kesalahan umum, membangkitkan kembali gairah, atau membuat perubahan sederhana untuk kehidupan cinta yang lebih memuaskan, perjalanan ini akan memberdayakan Anda, dan mungkin juga menginspirasinya. Mari kita mulai dengan fakta mengejutkan. Lebih dari 40% orang berusia 80 tahun ke atas masih menikmati kehidupan seks yang aktif. Ya, Anda membaca itu dengan benar. Jadi, mengapa begitu banyak orang menganggap keintiman memudar? Mari kita ungkap kebenarannya bersama. Jika Anda belum berlangganan, berlanggananlah dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video apapun. 1. Tubuh Anda berubah. Tapi itu bukan akhir. Ini awal baru. Temui Pak Budi. Pensiunan berusia 78 tahun yang senyum hangat dan mata berbinarnya mengungkapkan cerita seumur hidup. Dia selalu percaya bahwa keintiman adalah permainan anak muda. Tapi kenyataan berkata lain. Ketika segalanya tidak berfungsi seperti dulu, dia merasa frustrasi. Saya mencoba melakukannya seperti saat berusia 30-an, akunya sambil tertawa kecil. Dan keesokan harinya, punggung saya mengingatkan bahwa saya bukan 30 lagi. Terdengar familiar? Pak Budi tidak sendiri. Banyak lansia mengalami perubahan tubuh yang memengaruhi keintiman. Bagi pria, ereksi mungkin lebih lama tercapai dan tidak sekuat dulu. Bagi wanita, pelumasan alami bisa berkurang, membuat keintiman kurang nyaman. Tapi inilah kebenaran mengejutkan. Perubahan ini tidak berarti akhir dari kehidupan cinta yang memuaskan. Mereka bisa menandai awal dari sesuatu yang lebih memenuhi. Institut Nasional tentang Penuaan mengonfirmasi bahwa keintiman tidak harus hilang seiring usia. Ia hanya berkembang. Bayangkan sungai. Di masa muda, ia adalah arus kuat yang deras, tapi di tahun-tahun berikutnya, ia melambat menjadi aliran yang stabil dan menyehatkan. Apakah itu berarti kurang indah? Tidak sama sekali. Para ahli menekankan bahwa keintiman adalah tentang koneksi, bukan hanya performa. Ereksi penuh tidak selalu diperlukan untuk kepuasan, dan ada solusi mudah untuk kekeringan vagina, seperti pelumas atau saran medis. Jadi, mengapa banyak lansia menyerah pada keintiman? Seringkali, mereka tidak tahu penyesuaian ini ada. Bagaimana jika Anda bisa menemukan kembali keintiman tanpa tekanan untuk mengulang masa lalu? Kuncinya adalah adaptasi. Posisi tertentu bisa membebani sendi yang menua, jadi penting memilih kenyamanan daripada kebiasaan. Para ahli sering merekomendasikan posisi berbaring menyamping, di mana kedua pasangan saling berhadapan dalam pelukan santai tanpa stres, seperti pelukan hangat yang secara alami menjadi lebih dalam. Ini perubahan sederhana, namun bisa membawa kedekatan dan kemudahan luar biasa. Dan ini baru permulaan. Ada banyak cara untuk membuat keintiman di usia lanjut menyenangkan dan mudah. Tapi sebelum kita masuk ke sana, mari kita cari tahu mengapa banyak orang tanpa sadar kehilangan peluang ini. 2 kesalahan terbesar. Mengira gairah muda adalah satu-satunya cara. Mari masuk ke dunia Bu Ani sejenak. Di usia 75, ia dan suaminya menemukan ritme yang cocok untuk mereka. Malam pijat mingguan. Kadang berlanjut ke yang lebih. Kadang hanya berpelukan. Katanya dengan senyum malu. Bagaimanapun,
Itu waktu kami. Bandingkan dengan Pak Joko, 69, yang memutuskan menyerah sepenuhnya. Saya terlalu malu bertanya pada dokter tentang masalah saya. Akunya. Saya pikir itu sudah selesai. Perbedaannya, Bu Ani menerima perubahan. Sementara Pak Joko terpaku pada pola pikir lama, percaya bahwa jika keintiman tidak seperti masa mudanya, itu tidak layak dikejar. Disinilah rasa ingin tahu berperan. Bagaimana jika cara yang selalu Anda lakukan bukan cara terbaik untuk saat ini? Penelitian dari masyarakat geriatri Amerika mengonfirmasi bahwa kehidupan seks yang sehat di usia lanjut dapat meningkatkan kualitas hidup secara signifikan dengan mengurangi stres, memperkuat ikatan emosional, dan bahkan mempromosikan umur panjang. Tapi inilah kesalahan yang banyak dilakukan. Mereka mencoba mengulang usia 20-an, memaksa pasak persegi ke lubang bundar. Hasilnya, lutut berderit, pinggul protes, dan kelelahan datang lebih cepat dari yang diharapkan. Jadi, apa solusinya? Lebih sederhana dari yang Anda kira. Pelan-pelan dan pikir ulang pendekatan Anda. Adaptabilitas adalah kunci. Ambil contoh posisi. Berbaring berdampingan bukan hanya pilihan nyaman. Itu sangat intim, memungkinkan Anda fokus pada sentuhan, koneksi, dan relaksasi tanpa membebani sendi. Tambahkan bantal di bawah pinggul atau di antara lutut. Dan itu seperti meningkatkan dari jalan berbatu ke jalan tol mulus. Jika Anda punya tekanan darah tinggi, posisi ini juga ideal karena menjaga detak jantung stabil. Ingin mencoba sesuatu yang lebih tradisional? Silakan, tapi sesuaikan. Jaga agar singkat, dukung berat badan Anda, dan ganti posisi jika perlu. Dan ini tip rahasia. Persiapan membuat perbedaan besar. Peregangan 5 menit sebelumnya, pijatan lembut bersama pasangan, dan pendinginan santai setelahnya bisa mengubah pengalaman. Kedengarannya mudah, bukan? Lebih gampang dari yang Anda pikir. Dan hasilnya? Nah, itu sesuatu yang tidak ingin Anda lewatkan. Jika Anda masih menonton video ini dan merasa pelajaran ini berguna, silakan komentar 1 di bawah untuk memberitahu saya bahwa Anda masih bersama saya. 3. Kesehatan dan obat. Pemain senyap di kamar tidur Anda. Sekarang, bayangkan seorang pria berusia 72 tahun bernama Pak Slamet, yang hampir menyerah pada keintiman karena obat tekanan darah tingginya membuatnya merasa tidak beres. Saya pikir itu karena akunya, mengira usia telah merenggut segalanya. Tapi satu percakapan dengan dokter mengubah segalanya. Kami menyesuaikan resep saya, dan itu seperti siang dan malam. Bandingkan dengan Bu Sari, 77, yang mengambil tindakan sendiri. Ia menghentikan obat tekanan darah suaminya begitu saja karena seks tidak berhasil. Hasilnya, suaminya hampir pingsan. Kisah-kisah ini menyoroti kebenaran yang sering diabaikan. Kesehatan dan obat-obatan Anda membentuk kehidupan seks lebih dari yang Anda sadari. Menurut data dari Klinik Mayo, obat untuk kondisi umum seperti tekanan darah tinggi, diabetes, atau kolesterol dapat sangat memengaruhi fungsi seksual. Beta blocker, sering diresepkan untuk hipertensi, bisa melemahkan ereksi. Diabetes yang tidak terkelola baik bisa menguras energi dan mengurangi sensasi. Antidepresan, resep umum di kalangan lansia, kadang-kadang menurunkan libido. Tapi ada kabar baik, obat modern menawarkan solusi. Ada obat alternatif dengan efek samping lebih sedikit, dan dalam beberapa kasus, penyesuaian gaya hidup seperti diet dan olahraga bisa mengurangi ketergantungan pada obat tertentu. Untuk pria yang mempertimbangkan Viagra atau perawatan serupa, itu pilihan yang layak, dengan persetujuan dokter. Namun, jika Anda mengonsumsi nitrogliserin untuk nyeri dada, menggabungkan keduanya bisa berakibat fatal. Wanita juga tidak kebal dari tantangan terkait obat. Perubahan hormon, kekeringan vagina, atau kurangnya hasrat bisa dipengaruhi oleh resep. Untungnya, solusi sederhana seperti pelumas bebas resep, terapi estrogen vagina, atau diskusi terbuka dengan dokter bisa membawa kelegaan. Jadi, bagaimana Anda menavigasi lanskap rumit ini? Anggap kesehatan Anda seperti kebun. Jika diabaikan, ia layu, tapi dengan perawatan, ia berkembang. Kuncinya adalah pengetahuan. Jangan pernah menyesuaikan obat sendiri. Sebaliknya, tanyakan pada dokter, apakah pil saya memengaruhi keintiman saya? Adakah alternatif yang lebih ringan? Untuk Pak Slamet, penyesuaian sederhana membuka babak bahagia.
Apa yang mungkin dibukanya untuk Anda? Tetap bersama kami karena kami menuju sesuatu yang besar. 4. Menyalakan api. Apa yang Anda makan dan lakukan penting. Temui lagi Pak Budi, kini 71, yang belajar dengan cara sulit bahwa tidak semua obat ajaib internet memenuhi janjinya. Dia mencoba tanduk rusa dan akar maca, berharap dorongan, hanya untuk berakhir dengan tekanan darah melonjak. Saya kelewatan. Tawanya sambil menggelengkan kepala. Bandingkan dengan Burina, 68, yang mengambil pendekatan berbeda. Dia bersumpah pada segenggam almond setiap hari dan jalan malam bersama suaminya. Saya merasa lebih kuat, katanya, dan begitu juga hubungan kami. Perbedaannya? Pak Budi mengejar mitos, Burina merangkul sains. Nutrisi dan gerakan seperti minyak dan roda gigi mesin yang berfungsi baik, lakukan dengan benar, dan semuanya berjalan lancar. Omega-3 dari ikan seperti makarel dan salmon membantu meningkatkan aliran darah, yang esensial untuk keintiman. Seng, ditemukan di kenari dan biji labu, mendukung kesehatan hormon. Sepiring bayam atau tomat, itu bahan bakar untuk sirkulasi. Tapi keseimbangan adalah kunci. Berlebihan pada suplemen atau bergantung pada kafein dan makanan berminyak seperti menuangkan pasir ke mesin Anda. Alkohol sebelum tidur mungkin tampak seperti jalan pintas ke relaksasi, tapi itu jebakan. Ia menumpulkan indera dan memberi tekanan ekstra pada jantung. Gerakan memainkan peran sama pentingnya. Bayangkan berjalan seperti angin sepoi-sepau membersihkan sarang laba-laba. Hanya 30 menit sehari menjaga tubuh lentur dan pikiran tajam. Latihan penguatan, khususnya untuk panggul, bisa membuat perbedaan nyata. Sesuatu sesederhana mengangkat pinggul dari tempat tidur beberapa kali bisa meningkatkan fungsi otot di tempat yang paling penting. Sementara itu, latihan ekstrim, seperti angkat beban berat atau lari maraton, mungkin lebih banyak merugikan daripada manfaat di tahap ini. Pendekatan Burina membuktikan kebenaran sederhana. Kebiasaan stabil dan berkelanjutan akan selalu mengungguli solusi mencolok dan singkat. Pilihan yang Anda buat setiap hari, apa yang Anda makan dan bagaimana Anda bergerak, bukan hanya tentang kesejahteraan fisik. Mereka membentuk cara Anda terhubung dengan pasangan, seberapa percaya diri Anda, dan berapa banyak energi yang Anda bawa ke momen yang penting. Ingin tahu hadiah utama dari pilihan cerdas ini? Tetap bersama kami, itu akan segera datang. 5 permainan pikiran, stres, cinta, dan melepaskan. Terakhir, mari kunjungi Pak dan Bu Tono, keduanya 72. Malam mereka mengikuti ritual sederhana. Setelah makan malam, mereka menyeruput teh, mendengarkan musik lembut, dan menjauhkan pembicaraan kekhawatiran dari meja. Itu tempat suci kami, kata Bu Tono dengan senyum damai. Tanpa tekanan, hanya kami. Bandingkan dengan Pak Hasan, 67, yang menghabiskan malamnya menatap langit-langit. Pikiran kusut dalam kekhawatiran tentang anak-anaknya yang sudah dewasa, tagihan belum lunas, dan masa depan yang tak pasti. Istrinya tidur di sisinya, tapi rasanya seperti berjarak ribuan kilometer. Stres, pencuri senyap, tidak hanya mencuri tidur, ia merampok keintiman, menggantikan koneksi dengan jarak. Studi dari Universitas Chicago mengonfirmasi apa yang banyak sudah duga. Stres kronis adalah salah satu penghalang terbesar untuk hasrat di kalangan lansia. Ketika pikiran kelebihan beban dengan kecemasan, tubuh mengikuti, energi turun, ketegangan bertambah, dan ide tentang kedekatan terasa melelahkan daripada mengundang. Tapi inilah kabar baiknya. Stres bukan tak terkalahkan. Apa yang membebani Anda? Tentukan, tuliskan jika perlu. Lalu, bagikan dengan pasangan Anda. Saya khawatir tentang ini, bisa kita bicara. Kerentanan bukan kelemahan. Itu undangan ke kedekatan. Bahkan jalan malam 10 menit bersama bisa mengubah suasana. Napas dalam bisa mereset sistem saraf, dan tidur malam yang nyenyak bisa mengembalikan keseimbangan. Dan inilah yang penting, keintiman tidak selalu tentang performa sempurna. Kadang, pelukan sederhana atau berpegangan tangan berbicara lebih keras daripada kata-kata. Kedekatan fisik, tanpa ekspektasi, bisa melakukan keajaiban untuk koneksi emosional. Tempat suci Pak dan Bu Tono tidak terjadi dalam semalam. Itu dimulai kecil, dengan keputusan untuk mengutamakan cinta, dan tumbuh menjadi sesuatu yang tak tergoyahkan. Jadi, tanyakan pada diri Anda, perubahan kecil apa yang bisa Anda lakukan hari ini? Momen tenang bersama?
Janji untuk meninggalkan stres di pintu. Meski hanya 1 jam, kuncinya bukan kesempurnaan, itu kehadiran. Dan saat Anda menguasainya, keintiman mengikuti secara alami. Mungkinkah tempat suci Anda menunggu untuk terbentuk? Jawabannya lebih dekat dari yang Anda pikir. Kami telah membahas banyak hal. Bagaimana tubuh Anda berubah, kesalahan keintiman terbesar yang harus dihindari, dampak kesehatan dan obat, peran makanan dan gerakan, serta kekuatan pola pikir. Tapi sekarang, pertanyaan sebenarnya adalah, apa yang telah Anda pelajari? Pikirkan satu hal yang paling menonjol bagi Anda. Mungkin itu perspektif baru tentang keintiman, kebiasaan baru untuk meningkatkan kesehatan Anda, atau perubahan sederhana dalam pola pikir. Apa satu pelajaran dari video ini yang akan Anda bawa ke dalam hidup Anda? Bagikan di kolom komentar di bawah. Kami ingin mendengar pendapat Anda. Jika Anda menikmati video ini, silakan tinggalkan komentar Anda di bawah. Dan jangan lupa untuk menyukai, berbagi, dan berlangganan ke saluran YouTube kami. Dukungan Anda membantu kami menghadirkan lebih banyak konten berharga untuk Anda. Sampai jumpa di video berikutnya.